satukan langkah kita dari hulu ke tepian menuju Samarinda yang nyaman. Sekarang zamannya kolaborasi, saling mendukung, ciptakan kreasi. Kerja keras tak menyerah, penuh konsistensi. Tidak perlu takut untuk memulai. Berani berubah, berani berubah. Kita siap jadi kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast kita, podcast biasa, tapi insya Allah isinya luar biasa. Hari ini kita akan berbicara masih seputaran pemilu yang akan diselenggarakan. Mungkin tingkatan kita itu, pembahasan kita itu masih tingkat kecamatan aja, kayak sebelumnya, episode sebelumnya. Kali ini kita kedatangan seseorang yang juga bergerak di advokat, tapi bukan di KPU, tapi saudara kandungnya KPU, Bawaslu. Beliau menjabat sebagai komisioner Panwascam atau panitia pengawas kecamatan Samarinda Seberang. Kebetulan beliau juga aktif di dunia pendidikan sebagai aktivis pendidikan, makanya di Al-Hikmah, SD Islam Al-Hikmah Samarinda Seberang. Kita sambut, kalau disambit itu orangnya tersinggung, bisa ulang duluan. Jadi kita sambut Pak Dino Ahmad Suminar. Kita manggil Pak Dino. Siap, Kang. Gimana kabarnya, Kang? Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah masih bisa nemani Kang Dino ngobrol hari ini. Kang, aktivitas sekarang apa, Kang? Jadi sebelum saya bicara aktivitas, saya mau terima kasih dulu dengan podcast yang luar biasa. Jadi podcastnya milik bersama ya, Kang? bersama. Jadi MC-nya atau hostnya ganti-ganti nih, siapa suka. Saya kesini berarti ini. Ya, saya terima kasih dari di podcast yang luar biasa ini. Tema yang dibahas tentang kepemiluan. Jadi sahabat saya ini Arab Saudi. Ada Arab Saudi. Jadi nanti kita bahas Arab ini. Biasa anak montai lah. Bersama saya beliau ini sudah bersama saya sejak 2018 nih. 2018. 18 ya. Ini kemudian aktivitas saat ini di tingkat kecamatan masih tidak ada yang belum ada ya. Cuma ada kemarin kami cuma mendata beberapa APK kampanye yang sudah mulai berjalan, khususnya di kecamatan Samarinda Seberang. Menjadi penghias khusus di kota Samarinda ya. Iya. Bukan menghias karena akhirnya diturunkan. Kalau menghias sudah diturunkan. Biasanya tidak unlimited waktunya. Jadi kemarin dari Pemkot ya melalui PPP sudah melakukan penyelidikannya. Kami cuma menjaga apa yang ada yang ada di sini, dan insya Allah yang hampir keseluruhan kemarin sudah Diturunkan semua. tidak semua. Hoki dong bang bikin pasang ujung-ujungnya diturunkan. Betul. Sebenarnya bahwa pengetahuan tentang sebelum daftar sebelum daftar itu memang seharusnya mungkin penting itu mempelajari, belajar dari yang senior supaya tidak tadi sudah pasang, sudah keluar dana, akhirnya yang dicuannya bikin ya kan. Akhirnya Tapi setidaknya sudah berbagi rezeki kepada percetakan kan. ya itu perlu juga kan. Masalahnya gitu. Semakin banyak dipasang, diturunkan, pasti cetak lagi ya kan, rezeki lebih lah. Pasti ada manfaatnya. Oke, sebelum lanjut Kang, ini kan banyak penonton belum tahu nih. Nanti setelah ini kita akan bahas apa sih itu Panwascam, ngapain sih Panwascam itu. Nah ya kan,
Panwascam itu apa, ngapain, ya kan, tugasnya apa, apakah cuman penertiban ya kan, kayak tadi dijelaskan singkat penertiban yang mungkin baliho menetapkan beliau itu akan kita kupas lebih lanjut untuk mengedukasi teman-teman semua juga. Mungkin itu sementara kita bersebentar. Saya mau ambil rokok dulu ini ya kan. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Ya, Kang, tadi sedikit penjelasan masalah aktivitas Kang Dino di Panwascam. Tapi sebelum lebih jauh tuh Kang, kita itu perlu tahu juga Kang, apa sih itu Panwascam Kang? Karena kayaknya kita ini kan cuma taunya urusan pemilu itu KPU, kita kurang familiar dengan Bawaslu ya kan. Apalagi ada namanya apa tadi, Panwascam. orang terkenal kan. Makanya momen ini kita kenalkan kan. Oke, siap. Ya. Kalau bisa sampai ke Pluto sana, rakyat di Pluto itu paham juga apa sih Bawaslu itu ya kan. Kira-kira apa sih Panwascam itu Kang? Baik, jadi kalau kita bicara Panwascam, kita bicara globalnya dulu, bahwa Panwascam ini punya yang di pusat, itu namanya Bawaslu. Bawaslu. Iya, jadi penyelenggara pemilu ini ada tiga instansi ya. Pertama adalah KPU sendiri sebagai petugas penyelenggara yang teknisnya, kemudian ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, kemudian ada DKPP. Tiga-tiganya adalah penyelenggara pemilu yang punya tugas Jadi masing-masing. penyelenggara pemilu itu ada tiga kan ya? Tiga. Iya. Oh iya. Ini yang bertanya mungkin lebih tahu dari yang bertanya sebenarnya. Menjelaskan itu. Kita jelaskan dari awal. Nah, sesuai dengan namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, memang punya tugas untuk dalam hal pengawasan segala tahapan pemilu. Pengawasan tahapan pemilu. Betul. Yang diawasi siapa Kang? Nah, yang diawasi di sini tentu saja adalah penyelenggara teknisnya, yaitu KPU dan yang peserta pemilunya. Oh iya. Begitu. Jadi kalau Bawaslu di tingkatan RI ada Bawaslu RI, Bawaslu di tingkat provinsi ada namanya Bawaslu provinsi, Bawaslu. Oh iya. Kemudian di tingkatan kota ada Bawaslu kota. Semuanya sudah tetap. Nah, kemudian yang ad hoc itu ada mulai di tingkat kecamatan. Kecamatan namanya Panwaslu kecamatan. Panwaslu kecamatan. Betul. Oh Itu iya. masing-masing dipimpin oleh komisioner. Kalau Panwascam itu punya 3 komisioner. Ada tiga juga. Ada 3 komisioner. Kayaknya angka 3 ini ini angka keberuntungan ini ya. Mungkin karena Tuhan suka yang ganjil ya. Itu yang suka yang ganjil maka 3 itu Ya. keuntungan. Jadi ada 3 pimpinannya Kang ya. Ya. Itu 3 itu punya fungsi yang sama kan? Atau Fungsinya- berbeda-beda ini? Ya, fungsinya masing-masing. Kalau untuk KPU itu adalah penyelenggara di teknis ya, Penyelenggara teknis. teknis. Memang biasanya diaturnya di PKPU, peraturan KPU dan undang-undang sendiri. Kalau Bawaslu, kalau Bawaslu itu di bidang pengawasannya, Bidang bukan pengawasan. teknis. Jadi Jadi teknis mengawasi KPU. dan peserta pemilu. Oh iya. Kemudian DKPP itu untuk yang ngawasi kedua-duanya, Bawaslu dan Wah, lebih tinggi lagi nih. lebih tinggi lagi. Oh, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Karena Bawaslu dan KPU-nya biasanya dicicil. Orangnya ada lagi ya. Ada lagi yang gitu. Oh iya. Gitu. Nah, itu penyelenggara pemilu. Berarti di Panwascam itu tadi dipimpin sama 3 orang juga. 3 orang Nah, ini sama fungsinya, 3-tiganya. per divisi. Oh, ada Ada divisinya. divisi. Pembagian job desk gitu ya. Divisi, betul. Itu diatur dalam Bawaslu tentang Bawaslu 3 kan. Nah, 3-tiganya ini ngapain Bang? Kan beda divisi. Divisi apa aja tuh? Yang pertama itu SDM. SDM. Nah, biasanya dipegang oleh ketua langsung. Oh, langsung Ketua ketua. harus SDM. Ngawasi anggotanya ya. Iya. Kalau ada yang muncul tinggal ketek telinganya kan. Betul.
Kemudian ya di ketiganya itu punya punya apa untuk menghasilkan keputusan, beberapa keputusan itu namanya pleno. Pleno. Jadi dari bukan tidak harus ketua selalu ketua yang memutuskan, tapi ada beberapa hal yang harus diputuskan dalam pleno, namanya apa pleno. Itu diikuti cuma 3 komisioner itu, cuma Iya, iya. admin aja yang boleh berpleno gitu. Terus divisi SDM tadi ketua. Ada yang ketua. Kemudian ada namanya HP2H. HP2H. Bukan HP kita nih ya, HP Xiaomi, Oppo gitu bukan ya. Itu HP kita bersama. HP2H. Apa itu HP2H itu kan? Nah, ini biar lebih tidak salah-salah, saya akan membaca saja. Boleh. Membaca saja daripada saya salah nanti di komplain banyak orang ya kan. Ini memang agak sedikit didorong-dorong lah. Oke, P2H itu singkatan Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. P2H. Nah, kebetulan di seberang ini P2H saya yang pegang. Hukum, Gitu. pencegahan, Partisipasi Masyarakat partisipasi masyarakat, dan Humas. dan humas. Iya, betul. Banyak tugasnya berarti ya? Paling banyak. Paling banyak. Itu laporannya juga paling banyak. Hukum. Oh, berarti ada tanggung jawab untuk melakukan pencegahan juga ini ya? Iya betul. Jadi apa? Sebentar ya. Nggak Jadi- apa-apa, lama juga nggak apa-apa. Kita tunggu 24 jam. Harus sabar ya, sabar. Jadi HP2H ini Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi kemarin kami zoom bahwa memang teknis ya, tidak ada. Kalau dulu ada namanya divisi pengawasan. Divisi Jadi pengawasan. untuk tahun ini itu tidak ada divisi pengawasan karena Bawaslu ingin pencegahan ini menjadi ujung tombaknya pengawasan. Ya. Pencegahan. Jadi bukan ini, sistem kerjanya adalah bukan menindak saat sudah terjadi, bukan. Tapi diharapkan dengan adanya HP2H ini lebih kepada pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Oh, betul, iya. betul. Karena kalau sudah mengobati mahal ya. Kalau mengobati mahal Itu sudah sakit ya. HP2H. HP2H. Nah, yang satu lagi Kang, Yang satu namanya adalah P3S. P3S, bukan P3K ya? P3K itu obat Obat-obatan ya. obat luka. Nah, ini bukan obat luka. Ya, P3S itu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, kalau tadi pencegahan itu tidak berhasil ya karena mungkin kami punya jumlah SDM yang sangat terbatas ya. Kecamatan namanya itu cuma 3 komisioner. 3 komisioner. Kemudian ada lagi di bawahnya Itu sekecamatan itu 3 ya? kecamatan. Wih, luar biasa. Cuma 3. Kemudian di bawahnya Panwas Ucam ini ada tingkat kelurahan. Wah, ada juga tingkat Ada kelurahan. tingkat kelurahan. Per Iya. kelurahan ada 1 saja. Oh, 1. Tuh. Kelurahan kan besar kan? Iya, ada yang Kalau besar. cuma 1, bagaimana itu ya? Kami berharap juga ada, paling tidak itu ada di 3 juga seperti itu. Dan mereka tidak punya staf sekretariat. Kalau kami Iya. punya Oh, tunggal. pemain tunggal. Berarti orang-orang yang Iya, pilih aja yang bisa di situ ya. betul. Tahan Terpilih, banting berarti. terpilih dan terangkat. Tidak terangkat tidak jadi juga. Ini PKD ini yang bentuk siapa kan? PKD dibentuk oleh Panwas. Oh, Pak Mas Uca. Karena dia di bawah langsung ya. Langsung. Oh, iya. Satu Jadi- kelurahan 1 orang. Satu orang. Luar biasa. Nanti di bawahnya Panwas kelurahan ini ada pengawas TPS. Oh, ada juga sampai TPS. Pengawas TPS. Satu TPS itu 1 orang juga. 1 juga. 1 juga. Main single semuanya mereka. Kalau PPS kan ada 7 nih. 7. Dia 1. 1 deh. Karena dia yang ngawasin. Tapi banyak sebenarnya kalau pengawasan di nanti di TPS itu kan bukan hanya dari pengawas pemilu aja. Masing-masing Banyak mata yang Betul. memantau ya kan. masing-masing parpol, masing-masing calon biasanya punya 1 atau 2 bahkan saksi Ya. kalau di TPS-nya. Jadi kalau KPU diawasi Bawaslu gitu Kang ya. Ya, betul. Terus kalau tingkat kecamatan ada PPK diawasi Panwascam. Kelurahan ada PPS kan ya. PPS diawasi sama PKD. PPS 3, PKD 1. Nah, ayo.
Ini Iya. berarti harus ada strategi khusus ini kan ya Betul itu. untuk Apalagi saat kemarin ya kita coklit ya, apa ya? coklat ya, coklat ya. Itu pengalaman luar biasa kemarin di coklit. Memang harus Menarik ini. bagi punya ilmu Naruto ya. Banyak Banyak diri kayak banyak Amuba ya. Enggak. Bisa membelah diri. Luar biasa. Berarti saya belum bisa ke situ, belum mampu untuk membelah diri ya. Kembali lagi kan, itu kan 3 ya, 3 komisioner di Panwascam. Nah itu tadi sekitar Panwascam. Kira-kira selain tadi tugasnya kan pencegahan, ada hukum masalah regulasi, penanganan pelanggaran, terus ada sengketa gitu ya. Berarti kalau ada yang muncul itu penegakannya di Bawaslu ya, atau Panwas ya? Iya, betul. Yang muncul itu sepertinya akan mengingatkan gajian. Yang penting udah ngalamin kebakaran aja bisa lari itu. Jadi apa yang bertugas untuk pengawasan itu memang dari Bawaslu dan jajaran bawah. Kemudian yang bertugas nanti untuk melakukan klarifikasi, pemanggilan, kemudian untuk bersidang, kalau bisa sampai sidang itu memang dari Sidangnya juga ada sidang, ada di Bawaslu ada sengketa cepat. Sidang sengketa cepat itu di ini kalau urusan sidang-sidang ini agak menarik juga kayaknya ini kan. Berarti banyak ya tugas-tugas Bawaslu itu ya. Walaupun diisi di kecamatan ya, diisi 3 orang, tapi itu tadi harus ada ilmu Naruto itu ya. Iya, betul. Itu salah satu tantangan besar. Mungkin rokok dulu kan? Iya, Ya kan? betul. Bisa ditutup karena bukan sponsor, ya kan? Oh iya. Makanya nanti ada sponsornya. Kita ini mau kopi dan perokok. Ada ini nih buntu. Untuk kali ini kayaknya kita berhenti ngopi dulu. Oke, siap. Ya karena nggak ada yang buat kan kita ngopi. Aduh, salah. Mungkin itu kita nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Oke. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Kang, tadi sudah banyak pembahasan pengenalan tentang Panwascam sampai ke jajaran bawahnya, sampai di tingkat TPS itu kan. Saya agak tertarik dengan ini kan, dengan jumlahnya kan sedikit. Tingkat kecamatan seberang ini kan besar nih, apalagi kecamatan Legend ini kan seberang ini, jadi kan besar. Apa sih kesulitannya gara-gara dengan 3 orang ini? Kayak apa sih strategi yang dipakai untuk melakukan pengawasan itu kan? Jadi itu kendala terbesarnya di pengawasan itu adalah tadi jumlah dengan luasnya daerah yang diawasi, kemudian ya macam-macam tipikal masyarakat itu kan. Apalagi kebanyakan masyarakat itu kan masih ya kalau kita berkata dari pemilu sebelumnya itu sangat minim tentang kepemiluan ini kebanyakan sepertinya acuh gitu. Aduh, karena Sepertinya acuh gitu. Nah itu kalau kami ya sebenarnya ini sebelum keluar yang kami selesaikan dulu adalah hubungan di dalam itu, harus harmonisasi di dalam internal. Iya, harus harmonis. Iya. Bukan berarti Berarti membangun chemistry ya. benar, bangun chemistry dulu. Berarti 24 jam bersama ya. Tidak juga. 24 jam bersama untuk membangun harmonisasi itu ya. Itu kalau 24 jamnya dalam WA kan cukup. Iya. Fasilitas banyak ya. Betul itu ya. Kemudian tadi bicara teknologi itu memang harus kita manfaatkan sekali karena selain dari SDM-nya Panwas, sebenarnya kami juga berharap dari masyarakat, sumbangsi masyarakat dalam mengawasi. Karena sebenarnya bukan tugasnya menyukseskan pemilu ini kan bukan tugasnya penyelenggara saja sebenarnya. Bukan tugas KPU, bukan tugas Bawaslu saja, bukan hanya KPU saja, tapi sebenarnya ini adalah punya kita bersama.
ini kan acaranya Demokrasi ya, bangsa, demokrasi, demokrasi pesta bangsa. rakyat lah ya. Betul, pesta rakyat. Ya. Ya, rakyat itu sendiri yang seharusnya punya kontribusi besar. Gitu. Nah, kalau kita berbicara masyarakat ini kan punya hak apa masyarakat ini untuk mengawasi, misalnya saya ya sebagai orang awam nih misalkan menemukan hal-hal di luar kewajaran lah tentang kepemiluan ini. Nah, saya harus apa? Sedangkan saya kan Panwascam bukan, misalkan Ya. Bawaslu bukan, cuma rakyat jelata ya kan. Bingung saya ini mau ngapain. Iya. Paling saya videoin yang lagi tren sekarang kan viral. Nah, kalau viral kan ngeri sedap juga ini kan. Nah, itu sebagai warganya apa yang harus saya lakukan ini kan? Iya benar. Jadi sebagai warga itu kami Bawaslu ini selaku yang tadi mengawasi dan melakukan Pencegahan ini kan, pencegahan, kemudian penindakan itu harapannya kepada masyarakat adalah melapor, berarti melapor kepada Bawaslu. Secara jajarannya, PKD apakah ke bisa ya? Bisa, bahkan bisa langsung ke Bawaslu. Oh, bisa langsung. Bisa. Jadi Bawaslu. Dan merasa dilangkahin ya? Oh enggak. Kami nanti dari Bawaslu Kota akan biasanya kalau ada yang melapor ke Bawaslu Kota akan didelegasikan kepada kecamatan. Oh, tetap wilayah kerja ya, tempat kejadian. Oh, berarti saya misalkan menemukan ketidakwajaran, berarti harus lapor nih ya? Lapor saja. Aman nggak ini saya lapor? Kalau aman itu dijamin oleh undang-undang kan Bawaslu. Oh, dijamin undang-undang. Dijamin akan pengamanan saksi segala macam itu kan terjamin ya gitu kan. Kan yang kita takutkan ini kalau lapor kan terekspos nama kita, wih bisa muncul di Sungai Mahakam gitu ini kan. Itu memang dibutuhkan ya apa ya? Ya soalnya lah kita punya percaya kepada para aparat penegak hukum. Dan polisi yang bertugas di sini juga dilindungi kan ya? Dilindungi. Jadi mereka punya apa ya? Juknis sendiri untuk khusus bagaimana ini mereka punya tim di tingkat kota itu ada namanya yang dari Bawaslu, kemudian dari kepolisian dan dari ada lagi Gakumdu namanya. Gakumdu, penegakan hukum terpadu. apa aja isinya tuh? Di situ ada Bawaslu sendiri, ada kemudian dari kepolisian, kemudian dari kalau tidak salah itu dari pengadilan itu saya lupa. Pengadilan dari jaksa apa pengadilan? Pak Hakim. Sebentar, saya agak lupa Gakumdu. Tapi itu cuma ada di tingkat kota Gakumdu itu. Oh, cuma tingkat kota. Di tingkat kecamatan tidak ada? Di tingkat kecamatan tidak ada. Jadi nanti berarti ada 3 juga Gakumdu kan ya? Betul. Jadi berarti memang luar biasa angka 3 hari ini ya. Itu cluenya penonton 3. Nah, angka 3 ini tapi jangan dibelokkan kemana-mana ya. 3-nya. Oh iya benar. Kalau kita bicara ya kan tadi penyelenggara pemilu ada 3, komisioner Panwascam ada 3, terus yang tadi namanya Gakumdu ada 3, ya kan? Dan semuanya itu harus bisa membelah diri ya. Maaf, tadi yang ketiga adalah kejaksaan. Oh, kejaksaan. Biasa. Berarti saya sebagai masyarakat bisa menemukan ketidakwajaran atau hal-hal yang aneh, saya bisa ini ya, aman ya untuk mengadukan ya. Aman. Identitas saya ini enggak terekspos enggak identitas? Pada saat pengaduan itu wajib menyatakan KTP. Ya, KTP pada saat pengaduan. Tapi itu kan tidak akan diekspos. Ya. Itu hanya untuk persyaratan. Berarti aman kan ya? Aman ya. Berarti memang pemilu ini namanya pesta rakyat. Semua harus bisa merasakan. Betul. Bukan cuma KPU, Bawaslu tadi, DKPP, peserta pemilu, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena ini kan memilih pemimpin yang memilih masyarakat. Kalau nanti salah pilih pemimpin, ya imbasnya yang terbesar juga ke masyarakat. Kan begitu. Berarti bisa saya bilang ini Bawaslu atau Panwascam ini seperti polisinya KPU ya? Polisinya KPU. Tapi kami ini ya, kami tidak punya tim itu intelijen, tapi tidak punya. Oh, nggak punya ya? Tidak punya.
kemudian iya, iya, iya. ketika Pakai pentungan? itu pakai rokok aja langsung makan. Pakai rokok aja ya. Oke, menarik. Semakin kesini semakin hot katanya kan. Iya. Semakin dalam, semakin banyak juga wawasan atau pengetahuan yang kita dapat terkait Bawaslu dan jajaran ke bawahnya, khususnya di kecamatan itu ada Panwascam tadi. Apa aja sih yang dilakukan sama teman-teman Panwascam? Bukan cuma menjaga wilayah kerjanya, karena dia tadi menyinggung harus punya ilmu narko, ya kan? Jadi peran ajakan karena ada partisipasi masyarakat tadi ya, karena beliau ajakan kita untuk aktif juga terlibat dalam melakukan pengawasan. Setelah ini kita akan kupas lebih dalam lagi terkait apa sih kerja-kerja teknis Panwascam, teman-teman Panwascam saat ini. Kayaknya ini lagi adem ayem, belum ada kerjaan. Nanti kita akan coba kita kupas itu setelah yang satu ini. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Kang, tadi kita sudah bahas masalah apa itu Panwascam, seperti apa peran masyarakat, ada pengawasan untuk pemiluan, pengenalan masalah penyelenggaraan pemilu, ya kan? Terus Gakumdu tadi ada Gakumdu, itu sampai masalah sidang. Nah, kalau sedikit masalah sidang itu yang kalau nyangkut sidang-sidang ini kan di kepala saya ini kriminal. Misalnya sidang itu sama nggak sih dengan sidang-sidang yang kayak yang di TV-TV itu? Iya, jadi kalau untuk persidangan di Bawaslu juga sama dengan di persidangan di pengadilan sama Ya? ada ini semuanya ada. Hakimnya sama yang ada di pengadilan? Hakimnya bukan, hakimnya biasanya dari Bawaslu. Oh, hakimnya Bawaslu. Dari Bawaslu. Jadi nanti tergantung siapa yang di siapa yang tergugat, tergugat, kemudian siapa yang pembukaan sih kalau Yang jadi ada tersangkanya ya. biasanya hasil ya itu kalau sampai ke pengadilan biasanya hasil Sengketa hasil administrasi. kalau ada merasa dirugikan kemudian lapor ke Bawaslu yang akan disidangkan. Wah, akan disidangkan. Pihak KPU biasanya yang gugat itu biasanya pihak KPU yang Nanti berat juga kerja Panwascam ini ya, penuh resiko. berat tidak berat itu kan tergantung bagaimana kita menyikapi itu kan. Oh iya. Menyikapi ya, bukan menyikopi. Kalau menyikapi itu tidak ada beratnya. Ya kan, apa ya? Saya tuh pengen tahu sih sebetulnya. Tadi kita tuh panjang pembahasan kita. Cuma kita ada satu yang kita lewatkan. Enak gak sih jadi Panwascam itu kan? Ya begini ya, kalau kita ngomong Misalnya ngomong iya, ganti biar. Tidak enak, kemudian berat atau ringan itu kan sebenarnya itu dikembalikan kepada apa ya jiwanya masing-masing lah. Gimana kalau saya sendiri pribadi itu di Bawaslu ini saya banyak sekali belajar, kemudian segala tantangan itu saya jadikan Tuhan menghalang, saya bukan menghalang, tapi itu ya dinamika yang memang harus bisa meningkatkan kapabilitas kita sendiri gitu. Itu kan ada target-target pribadi ya. Iya. Susah Susah gak sih jadi ya. Panwascam ini? Gimana sih caranya biar saya ini atau warga masyarakat ini bisa gitu jadi Panwascam? Semua warga yang telah apa ya, kan ada syarat pendaftaran, dia daftar. Oh, dia mendaftar. Mendaftar dulu, Tidak daftar ditunjuk di- langsung ya? tidak tunjuk langsung. Oh, tidak Nah, tunjuk langsung. mendaftar. Ketika semua masyarakat yang memang punya standar yang minimal untuk mendaftar ya semuanya punya hak mendaftar. Semua punya hak mendaftar. Oh, tidak ada batasan usia itu. Tadi ada batasan usia, maksudnya yang masyarakat yang memang
memenuhi syarat untuk mendaftar itu ya belum mendaftar. Ya, salah satunya usia, kemudian tingkat pendidikan, kemudian eh, tes bebas narkoba, Oh, tes kemudian bebas narkoba ya. ada psikologi tes segala macam. Terus psikologi tes? Ya, ada. Itu Karena harus pakai ilmu Naruto itu tadi ya. Iya, sebenarnya anda harus ilmu Naruto, tapi bagaimana kita sebenarnya yang diharapkan itu kalau kita punya jaringan yang bagus ke masyarakat sih. Lama-lama memang sehebat apapun kalau kita itu tanpa bantuan dari masyarakat atau aktif masyarakat Iya. itu sulit sekali rasanya, sulit sekali. Sulit ya. Sulit Karena sekali. 3 orang Iya. dibantu apa tadi Satu PKD itu iya, satu aja. mengawasi wilayah kerja yang luas itu ya. Iya. Contoh kasus saja kalau misalnya ini ada misalnya kita di kelurahan masjid, misalnya luas Hmm. gitu. Pada saat ya memang misalnya ada money politik misalnya Oh, bagi-bagi uang. bagi uang. Kalau Kalau kepada orang bayar zakat itu masuk masuk nggak? zakat, oh ya saja tidak itu. Enggak ya? Enggak. Kan ada orang sedekah biasanya lebaran nih. Nah, Ini nih uang anak-anak. Atasnya orang seberang bilang uang capu gitu kan. Itu money politik nggak ya? kalau memang dia ini ya ada money politik itu kan terdefinisi dengan baik, tapi susah dalam pembuktiannya memang susah. Pembuktiannya susah. Pembuktiannya susah. Ada apa? Misalnya dari si A ini memang memberi gitu kan, Ya. beri. Itu ada undang-undangnya kan, ada waktunya, kemudian siapanya personal yang memberi itu, kemudian ya itu semua ada harus terpenuhi semua unsur yang melanggar tadi. Oh, Tidak khusus semua ya, ada indikatornya ya? betul. Tidak semua Oh. pemberian itu kemudian bisa di dalam kategorikan money politik. Oh, tidak semua. Ya. Tapi kalau kayak saya mau bagi-bagi uang itu aman aja ya. Kalau bagi uang, kalau sampean aman, sampean bukan caleg kan? Oh, bukan ya. Iya, bukan caleg kan. Oh, berarti Kalau aman. caleg sendiri dan sudah diputuskan sebagai caleg, sudah dari KPU sudah memutuskan bahwa si A dicalek dari ini. Nah itu memang harus banyak hati-hatinya, Harus hati-hati. harus hati-hati. Luar biasa. Berarti kalau didengar ceritanya ini nggak sedikit bersinggungan juga dengan hal-hal yang memicu adrenalin ya. Ada Betul. pengalaman nggak Kang dengan itu? Ya ada beberapa pengalaman itu, bahkan pendakwaan politik kita waktu penertiban saja itu ya menjadi ya biasa saja, menjadi biasa kita itu aturan, karena biasanya orang nggak mau tahu, aku pokoknya tahunya itu jangan, ini punya aku gitu kan ya. Udah bayar nih pencetakan nih ya kan? Ya kan? Iya betul, orang sudah keluar duit gitu kan. Tiba-tiba digosikan gitu ya. Padahal aturan-aturan itu jelas. Kami juga sebagai Panwas Cicang itu selalu membuka itu pintu komunikasi, kemudian bisa silakan datang. Oh, terbuka, siapa aja bisa Iya, datang. betul, datang. Oh, mau yang nampak tanah, apa yang tidak nampak tanah boleh datang. Itu jadi Boleh juga. tapi boleh juga. Jadi yang tidak boleh itu kan kalau kita berdua-dua aja. Kalau di kantor kemudian kita semuanya ada itu Tidak ada unsur faktor X-nya lah ya. benar. Itu aman ya. Kami siap untuk berbagi Iya. ini ya pengetahuan dengan Tidak jarang juga bersinggungan langsung dengan hal-hal yang memicu adrenalin ya. Iya. Karena saya dengar tuh teman-teman ada yang ngeluh dikejar anjing, dikejar preman, ya kan ya. Kadang mau pikir ternyata seberat itu kerjanya, ya kan. Kadang jadi bahan juga nih kan, bahan sumpahan orang. Iya sebenarnya kalau kami itu makanya itu kami selalu buka pintu kepada para caleg supaya kami buka komunikasi bukan untuk yang tujuan negatif, tapi kami buka pintu komunikasi agar kami itu bisa mengedukasi, kemudian pencegahan tadi pencegahan itu Punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi itu ya. ya KPU dan Bawaslu punya tanggung jawab itu untuk mengedukasi. Iya. Berarti penonton kita ini insya Allah hari ini cukup tercerahkan dari seperti apa sih Panwascam itu,
terus apa sih tugasnya, gimana sih caranya mau jadi Panwascam, ya kan, suka dukanya, terus ini mudah-mudahan dapat pencerahan lah ya, seterang lampu yang ada itu. Terus terus. Ditunggu ya sponsornya. Ya, berarti alhamdulillah sedikit banyak saya yang awam ini, Siap. yang awam ini sudah sedikit banyak memahami. Siapa tahu ke depan tergugah hati untuk jadi Panwascam. Ya, ayo, nanti habis ini. Bawaslu kota sudah sedang. Oh, sedang. Oh, berarti siapapun punya hak atau apa ya, punya peluang yang sama untuk menjadi Panwascam. Belum tentu ke depan bisa Kang Dino lagi, ya kan? Bisa jadi teman-teman semua yang ada di Samudra Seberang, bebas ya. Bebas. Asal tadi kriteria minimalnya terpenuhi. Penting kalau seleksi. Seleksi. Berarti yang ada di Panwascam adalah orang-orang terpilih. Pilih. Setelah melewati badai-badai seleksi itu ya. Semoga yang memilih tidak salah pilih. Ya. Amin. Kang, terakhir Kang. Diminum. Kalau Siap. kosong ditutup, nanti tinggal kode aja. Insya Allah terisi lagi. Terakhir Kang, apa sih harapannya untuk masyarakat ini? Kapasitasnya sebagai Kang Dino selaku Panwascam ya. Apa sih yang diharapkan dari masyarakat kita ini, karena banyak yang awam kan ya, banyak yang pesimis tentang pemilu. Gitu ngomongnya. Untuk yang banyak yang apatis, pesimis itu, apa sih pesannya Kang untuk teman-teman ini biar bisa ikut terlibat gitu loh Kang? Apa harapannya Kang? Jadi kalau kami saya Bawaslu KPU itu pasti harapannya satu itu pertama kali adalah harapannya masyarakat mau berperan aktif dalam kegiatan pemilu. Ya peran aktif itu dalam artian luas, dalam pengawasannya, kemudian dalam pilihnya ya di TPS nanti. Jadi Datang ke TPS kan ya? TPS untuk memilih gitu. Jadi harapannya adalah peran serta aktif masyarakat untuk menentukan pemilu ini, kita sama-sama kita sesuaikan pemilu karena pemilu ini adalah milik kita, milik bangsa ini. Pemilu milik bangsa. Jangan sampai karena habis nonton pembicaraan kita ini, ya kan langsung bergelora jiwa pengawasannya datang ke TPS jadi ngawas aja deh nyoblos ya kan. Kayak gitu ya. Jadi aku punya jiwa pengawasan ya kan. Jadi diam aja ngawasin di TPS itu. Ya nggak apa-apa itu ngawasin, nggak apa-apa. Dia lupa dia hanya cuma nyoblos ini. Ya, Kang, makasih banyak sudah berkenan hadir di tempat kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun sedikit itu bisa menjadi apa ya? Menjadi ibarat sumur itu terus-terusan digali, sumur Zam-Zam itu yang tidak ada habisnya. Namanya kita belajar ya. Terima kasih, semoga bisa jadi tambahan wawasan untuk keluarga masyarakat terkait kepemiluan, terkait Panwascam ya kan, tugas-tugasnya. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita sampaikan tujuannya hanya untuk mengedukasi ya Kang ya. Setelah ini ada agenda Kang? Setelah ini saya tidak ada. Ngopi aja. Tapi saya minta tolong dengan sangat Kang Dino stay di sini sampai besok. Mungkin untuk kita akhiri, terima kasih banyak, lancar dan sukses selalu di Panwascamnya dan di dunia pendidikannya. Semuanya. Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil manfaatnya. Silakan yang bermanfaat silakan diambil. Yang tidak bermanfaat tolong dikaji lagi, siapa tahu ada manfaatnya. Kalau tidak bisa didaur ulang, kalau tidak bisa baru dibuang. Anggaplah acara kami adalah acara yang biasa, yang tidak diisi oleh orang-orang profesional. Kami hanya kami adalah sekelompok
manusia-manusia pendosa yang ingin bertobat. Mungkin itu kami akhiri, sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Dan jangan lupa datang ke TPS tanggal Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Kalau 2023 udah lewat ya kan. 2024 nanti sampaikan hak pilihnya. Jika ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang di luar kewajaran terkait pemilu, silakan datang ke sekretariat Panwascam. Di mana sekretariatnya kan? Di Jalan Cokro Aminoto. Aminoto. Cokro Aminoto ya. Oh di Gang 5. Oh Cokro Aminoto Gang 5. Yang pastinya Kecamatan Samarinda Seberang, ya kan? Kalau ketemu ke Samarinda Hulu, nggak ketemu sama Kang Dino. Beda lagi. Saya Henry, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.